dengan yang bersuka cita, menangis bersama dengan yang menangis, ya, berduka bersama dengan yang berduka. Maka malam hari ini DKI Pakuwon sebagai persekutuan tubuh Kristus, kita merayakan kebersamaan kita dalam sukacita keluarga besar di tempat ini, yang pada saat ini mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati dan menyertai keluarga besar di tempat ini dalam proses merenovasi rumah hingga tempat ini boleh menjadi tempat yang nyaman bagi keluarga untuk tinggal, ya. Bu Jopir udah nggak ngerok-ngerok air lagi ya Bu, ya. Oke, baik, kita akan bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Jiwaku memujimu. Kita akan membacakan Mazmur 145 ayat 1-5 dengan bangkit berdiri secara berlitani berbalas-balasan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu, Dan akan memberitakan keperkasaanmu. semarak kemuliaannya yang agung. Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kita akan bersama memujikan lagu Menyanyi kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Untuk Tuhan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Untuk Tuhan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kehidupan anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami bersyukur karena pekerjaan tangan Tuhan adalah sesuatu yang kami kagumi dan kami agungkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami berhimpun Tuhan di tengah ibadah ucapan syukur ini bagi keluarga besar di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati agar kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami membawakan berkat, kasih dan perlindungan di dalam kehidupan kami semua, khususnya keluarga ini dan khususnya rumah ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati agar di dalam ibadah ini pun kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang nyata, dan kami boleh mengingat kasih setia-Mu yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Hadirlah di tengah-tengah kami dan lindungilah, berkatilah kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan salah satu anggota dari paduan suara itu adalah almarhum Pak Ating, ya. Nah, disclaimer-nya paduan suara bapak-bapak akan dimulai lagi, ya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang tertarik untuk ikut paduan suara bisa menghubungi Pak Burhan, Pak Jody dan kawan-kawan yang akan memulai paduan suara pria ini. Nah, Bapak Ibu, itu adalah sebuah kerinduan yang baik di tengah-tengah jemaat, sebuah kerinduan memuji Tuhan yang perlu kita support dan kita dukung. Kita akan mengulang lagu ini bagian firman-Mu Tuhan, ya. Firman-Mu, ya, 2, 3. Firman-Mu Tuhan
firman Tuhan yang adalah kebenaran yang akan menuntun kehidupan kami, kebenaran yang akan mengingatkan kami, menegur dan mengokohkan kami di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Firman Tuhan yang merupakan panduan bagi langkah kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh mengurapi setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami bagaikan sebuah benih yang tumbuh di tengah tanah yang subur, yang boleh kasih sayang, sehingga saya merasa di dalam rumah itu serasa berada di rumah. Ternyata rumah itu ada dua, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu house dan home gitu ya. Rumah yang adalah bangunan ini dan rumah yang serasa rumah gitu ya. Jadi kalau rumah yang adalah bangunan ini adalah house gitu ya, tapi home itu adalah perasaan ada di rumah gitu ya. Nah ini bagi anak-anaknya Oma gitu ya, yang mungkin pernah merantau ya, atau cucu-cucu yang nanti juga merantau gitu ya, atau harus jauh dari rumah. Angel contohnya yang dulu juga nggak tinggal di rumah ya, gimana rasanya ya beberapa waktu meninggalkan rumah terus kemudian bisa kembali di rumah. Rasa ada di rumah itu gimana, Jel? Bisa ungkapkan nggak, Jel? Contohnya gimana gitu? Kangen ya, rasa ada di rumah itu kangen ya, kangen pengen menikmati kembali masa-masa ada di rumah yang menyenangkan itu ya. Oke. Terus ada lagi mungkin yang lainnya. Iya. Kalau Bu Sari nggak meninggalkan rumah ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rumah itu ternyata adalah rumah yang adalah gedung dan bangunannya, tetapi rumah adalah suasana yang kita rasakan bersama dengan keluarga kita ketika kita berada di rumah, yang tadi Angel katakan sesuatu yang membuat kangen. Apa itu misalnya? Boleh cerita? Apa yang dirindukan di dalam rumah ini? Masakan. Iya, oke. Masakan orang-orang di rumah ini ya dirindukan. Ada lagi? Setelah tidak bersama-sama di dalam rumah, mungkin Koko apa Bu Sari, apa yang dirindukan sehingga kalau ada waktu pasti pengen nengok ke rumah gitu? Apa Bu Sari? Biasa kalau kumpul sama-sama ngobrol, ada aja yang ngobrolin. Oke, obrolannya, gitu ya, masakannya, obrolannya, ya. Koko dan susunya Bu Jofir apa, Pak, Bu? Yang dirindukan apa? Kumpul dengan keluarga, ya. Oke, baik. Nah, ternyata ada suatu rasa gitu ya, yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, tetapi itu dirasakan sungguh-sungguh oleh keluarga. Nah Bapak Ibu, suatu hari ya, lanjut cerita nenek saya ya. Jadi kemudian suatu hari ayah saya itu memutuskan untuk merenovasi ya rumah nenek saya itu, diganti atap yang bocor gitu ya, dicat ya, dindingnya yang kusam, lantai yang kotor juga dibersihkan begitu ya. Nah setelah renovasi itu rumah nenek saya itu secara bangunan ya menjadi indah dan nyaman. Tetapi nenek saya malah menangis ya. Kita semua bingung, kenapa rumahnya sudah dibagusin kok nenek malah nangis gitu. Tapi ternyata kami salah memaknai. Tangisannya itu bukan tangisan kesedihan gitu ya. Tangisannya itu ternyata adalah tangisan kebahagiaan ya. Tangisan bahagia karena ketika dia melihat rumah yang baru itu ada sesuatu yang dia rasakan yang tidak bisa dikatakan. Kemudian ada yang bertanya kepada nenek ya, "Nek, kenapa Nek? Rumah sudah dibagusin, kok nenek menangis?" gitu ya. Kemudian nenek menjawab, "Aku menangis karena aku merasa rumahku sudah seperti baru ya. Dan aku merasa di dalam rumah ini ada banyak hal yang aku rasakan ya, yang selama ini aku rasakan gitu ya. Dan aku merasa aku ada di masa aku kecil lagi begitu." Nah, Bapak Ibu, tadi kita buktikan ya bahwa ketika Bu Jofir menyaksikan tentang rasa syukurnya terhadap rumah ini juga menangis gitu ya, seperti nenek saya gitu ya. Jadi rupanya kebahagiaan itu bisa
terungkapkan dengan berbagai cara ya. Ada yang kebahagiaan itu dengan tersenyum ya, dengan tertawa hebat. Tapi kebahagiaan juga bisa dalam bentuk tangisan. Nah, kita akan membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bagian Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu, setiap kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini sejatinya adalah ciptaan baru. Kalau kita andaikan rumah itu adalah hati manusia ya, hati manusia yang lama, rumah yang lama, hati manusia yang penuh dosa dan kesalahan itu sudah digantikan dengan hati yang baru ya, yang penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran ya. Jadi peristiwa renovasi rumah itu juga bisa menjadi sebuah momen bagi anggota keluarganya untuk merenovasi hatinya ya. Dan mengingatkan kepada kita juga bahwa dalam kehidupan setiap orang percaya, pengikut Kristus itu harus selalu terus-menerus melakukan renovasi hati gitu ya. Nah, renovasi hati kita itu yang melakukan adalah Tuhan. Nah, sebelum menjalani itu, Pak Horjan ya bersama istri sudah mengupayakan yang terbaik bagi keluarga. Karena itu kita juga mau mendoakan upaya dalam pemulihan kesehatannya juga diberkati oleh Tuhan, diberikan kelancaran. Semoga Tuhan berkenan melalui itu menjadi alat yang berkuasa di tangan Tuhan bagi kesehatannya. Mari kita bersama-sama menyatu dan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena karya tangan Tuhan boleh kami saksikan di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan yang membentuk dan menyentuh hati sehingga rumah ini boleh direnovasi dengan sangat baik, menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi anggota keluarga untuk tinggal di dalamnya, dan juga boleh melindungi anggota keluarga dari panas dan hujan dan terik, menjadi tempat untuk keluarga merasakan kebersamaan dan juga merasakan kekeluargaan. Karena itu Bapak, kami mendoakan untuk bangunan yang baru direnovasi ini, Tuhan berkati agar rumah ini menjadi tempat kediaman Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan tinggal, dan Tuhan memberkati rumah ini dan setiap penghuni rumah ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai setiap ruangan dan sudut-sudut ruangan dari rumah ini. Biarlah Tuhan berdiam dan Tuhan tinggal untuk senantiasa memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap penghuni rumah ini atau siapapun yang singgah dan bertamu datang ke rumah ini. Tuhan berkati agar rumah ini pun menjadi rumah doa, di mana anggota keluarga menyembah, memuji, dan juga mengagungkan Engkau melalui segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka, baik melalui apa yang mereka kerjakan, melalui talenta-talenta mereka, dan melalui persembahan hidup. Biarlah Tuhan memberkati khususnya pergumulan-pergumulan keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, pada kesempatan ini untuk keluarga besar di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati senantiasa untuk Bapak Horjan, untuk ibu keluarga Bapak Horjan, istri dan anak-anak, keluarga Bu Jofir bersama dengan anak-anak, keluarga Ibu Sinar yang di Bandung bersama dengan anak-anak, dan juga keluarga Ibu Sari dan suami bersama dengan anak-anak. Kami juga berdoa khususnya untuk Oma di tengah usia indah yang Tuhan anugerahkan untuk dilalui hari lepas hari. Tuhan terus tanamkan sukacita di dalam hatinya, kegembiraan di dalam hati Oma, dan juga
Engkau berikan kesabaran untuk menjalani hari demi hari yang Tuhan anugerahkan bagi Oma, untuk Oma boleh merayakan hidup dari waktu ke waktu, untuk Oma boleh mendoakan anak-anak dan cucu-cucu dalam perjuangan kehidupan dan keberhasilan masa depan mereka. Untuk Oma juga boleh mengingat cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk Bapak Horjan yang pada tanggal 15 nanti akan menjalani operasi bypass. Biarlah Tuhan berkati dan pimpin agar melalui jalan operasi ini boleh dipulihkan sakit penyakitnya. Tuhan berkati untuk para dokter, para medis, perlengkapan yang akan menyertai operasinya, seluruh proses dan prosedur operasi, dan juga segala sesuatu di rumah sakit yang akan menolongnya. Biarlah Tuhan Engkau memakai semuanya itu menjadi alat yang berkuasa di tangan Tuhan bagi pemulihannya. Bagi Bapak Horjan, Tuhan berikan kesabaran, damai sejahtera di dalam hatinya, kepasrahan yang mendalam kepada Engkau untuk segala sesuatu yang akan dialaminya. Juga untuk Ibu, Tuhan sebagai pendampingnya, sebagai seorang penolong yang sepadan bagi pasangannya, penolong yang kuat, supporter dalam keluarga. Biarlah Kau juga boleh meneguhkan dan menguatkan Ibu untuk boleh senantiasa memberikan semangat kepada Bapak dan juga menjadi penolong yang setia, yang senantiasa boleh memotivasi Pak Horjan di tengah perjuangan-perjuangan di menghadapi sakitnya. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemulihan Bu Sari pasca stroke. Tuhan berkati agar Bu Sari juga boleh semakin berpulih dan juga dapat beraktivitas, dan Tuhan berkati juga keluarganya. Kami berdoa untuk cucu-cucu Oma, baik mereka yang masih saat ini sekolah, kuliah maupun bekerja. Biarlah Tuhan berkati satu persatu mereka, sehingga mereka boleh bersama dengan keluarga yang masing-masing. Engkau juga berkati agar segala karya pekerjaan tangan mereka diberkati oleh Tuhan dan juga membawa berkat bagi keluarga mereka. Terima kasih Bapak, ini adalah syafaat kami, dan kami juga mengingat kami semua yang hadir di tempat ini sebagai bagian dari Persekutuan Tubuh Kristus GKI Pakuwon. Biarlah melalui peristiwa ungkapan syukur ini, kami juga diingatkan untuk kami terus bersyukur dalam segala hal dan juga dalam setiap situasi kehidupan kami, jatuh bangun, gumul juang, suka duka, sehat sakit hidup kami. Kami sudah diteladani bagaimana keluarga Ibu Jovir dalam kesaksiannya mengucap syukur di dalam segala keadaan. Mampukan kami juga menjadi sebuah persekutuan yang teguh dalam menghadapi segala ujian, cobaan, dan musibah dalam kehidupan kami, dengan tetap berpegang dan berpengharapan kepada Engkau karena rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami. Kami mau menyatukan doa ini dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pencemooh dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. dan yang tidak layu darinya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita adalah orang-orang yang sudah dimiliki oleh Tuhan. Tuhan sudah menjadi juru selamat kita. Karena itu mari kita menyatakan kebahagiaan kita dengan kita melakukan kajian. Bahagia memuji Yesus.
menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan sudah menyatukan kami kembali ya Tuhan di rumah Jupiter ya Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan makan ya Tuhan. Biarlah Tuhan makanan yang kami makan ya Tuhan boleh menjadi kesehatan jasmani maupun rohani kami ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan keluarga Bu Jupiter ya Tuhan di tempat ini. Tuhan telah berikan juga kami kesehatan karena kami hanya bisa meminta kepadamu, memohon kepadamu sumber kehidupan ini. Haleluya. Sama-sama lu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat.
sehat ya. Makasih ya. Ya, makasih Bu. Apa ini? Bisa.